Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan bahasan sebelumnya, yakni salat pada bagian yang ketiga. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas makna ibadah salat, hikmah salat, penerapan dan pemahaman ibadah salat yang materinya anak-anak bisa lihat di halaman 100 dan 101 pada buku kalian ya. Baik, pada makna ibadah salat anak-anak bisa baca di sana, salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram. Ya, jadi mulainya itu dengan takbiratul ihram, itu disertai dengan niat. Tetapi kalau seandainya sulit kita ya sambil bertakbir juga niat itu memang sulit, yaitu niat dulu ya, niat dulu dalam hati, atau mungkin kalau mau ada yang meyakini harus dilafalkan, silahkan dilafalkan atau dibunyikan, disuarakan ya. Kemudian nanti diakhiri dengan salam ya. Diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Yang ke kanan itu seperti yang sudah disebut di video yang pertama, itu adalah rukun, maka dia wajib. Kemudian salam yang kedua ke kiri seperti yang disebut di video kedua, itu adalah termasuk sunnahnya sholat ya. Itu salam sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nah, syarat dan rukun yang ditentukan yang kemarin sudah kita pelajari di video yang pertama ya. Kemudian salat merupakan ibadah yang akan ditanya pertama kali di alam kubur. Salat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan setiap muslim. Perintah untuk melaksanakan salat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Miraj. Nah, jadi kalau anak-anak ingat pelajaran kita tentang Isra Miraj itu, kalau tidak salah itu kan di SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam, itu ada materi tentang Isra Miraj. Bagaimana Rasulullah itu berjalan dari diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, melewati langit 1, 2, 3 sampai 7 itu ya, melanjutkan sampai Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi ke bumi. Itu semua perjalanan itu ditempuh dalam tempo 1 malam. Nah, ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW menerima perintah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu yang kita tiap hari sholat itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, begitu agungnya perintah sholat ini, nggak main-main ini ya, sampai Rasulullah sendiri diundang sama Allah. Nah, ini kan diundang ini kan, diberangkatkan sama Allah ke mana? Ke Sidratul Muntaha untuk menerima langsung perintah sholat ini. Seluruh perintah ibadah yang lain tidak ada yang dipanggil langsung begini kan. Seluruh ibadah lain Allah memerintahkan Jibril dengan ayat Al-Quran gitu ya, dibawa kepada Nabi, disuruh apa, misalnya perintah zakat, perintah puasa, perintah apa lagi yang lain-lainnya begitu ya. Itu kan melalui ayat-ayat yang dibawa oleh malaikat Jibril. Tetapi ketika perintah sholat, Nabi Muhammad sendiri diangkat oleh Allah, diperjalankan sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu di sana gitu ya. Dan saking agungnya, luar biasanya perintah sholat ini, makanya jangan main-main dengan sholat, harus sholat ya, di rumah harus sholat, jangan ada yang tinggal sholat ya, yang 5 waktu itu. Kalau bisa tambah yang sunnah-sunnahnya. Saking agungnya perintah sholat ini, nanti yang pertama kali di akhirat nanti kita ditanya sama Allah, wah sholat, beres gak sholatnya? Kalau sholatnya beres, insya Allah masuk surga. Yang lain-lainnya itu beres gitu ya. Beres artinya apa? Bukan hanya soal anak-anak melaksanakan sholat, tetapi melaksanakan sholatnya dengan benar. Nah, dengan benar-benar perhatikan rukunnya, perhatikan syaratnya, perhatikan hal-hal yang makruh yang tidak boleh dikerjakan, yang sebaiknya dihindari gitu ya. Sunnah-sunnahnya juga diperhatikan. Pokok sholat sebaik-baiknya. Sebelum sholat ada apa? Pernah kita belajar tentang wudhu kan? Nah, wudhunya bagaimana? Karena wudhu bagian sholat juga. Kok bagian sholat kan perbuatan yang berbeda Pak? Iya. Ingat, syarat sah sholat itu harus suci dari hadas kecil ya, hadas besar juga. Jadi mandi itu harus benar-benar. Jangan sampai mandinya itu nggak ada niatnya atau salah, atau sehingga nggak jadi mengangkat hadas besarnya.
Wudunya juga harus benar wudunya. Biar apa? Hadas kecilnya hilang. Nah, perhatikan pakaiannya, tempatnya, badannya, ada nggak najis gitu kan? Harus bersih juga dari najis. Bersih dari najis, bersih dari suci dari hadas gitu ya. Baru sholatnya benar. Tapi kalau di sebelum sholatnya kita udah nggak benar nih, wudunya nggak benar, mandinya nggak benar, pakaian kita ada yang kotor, ada najisnya begitu ya. Sholatnya jadi sah nggak? Ya nggak sah, batal. Karena apa? Syarat sah sholat tadi harus suci dari hadas, kemudian suci juga dari najis, pakaiannya, badannya, tempat sholatnya harus suci dari najis, baru masuk ke syarat-syarat yang lain. Nah, kalau semua syarat diperhatikan, kemudian sholat, rukunnya diperhatikan, dari niatnya benar apa enggak. Jangan sampai niatnya sholat apa tadi, sholat zuhur, nggak taunya sholatnya sholat asar gitu kan, niatnya sholat zuhur tapi ternyata yang dilakukan sholat asar gitu ya. Itu ya nggak sesuai. Ya sholat zuhur ya sholat zuhur, sholat asar ya sholat asar. Nanti dikerjakan misalnya, kan bisa dijamak Pak. Itu beda. Kalau ketika jamak kita melakukan dua sholat, entah di satu waktu yang mana nih. Kalau misalnya jamak antara sholat asar dengan sholat zuhur, kita lakukan di waktu zuhur atau di waktu asar. Tetapi dua-duanya kita kerjakan dengan niatnya masing-masing. Sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat asar. Niatnya ya sesuai dengan sholat yang dilakukan. Jangan niatnya sholat zuhur tetapi kita sebenarnya pengen sholat asar. Nah, itu nggak sesuai antara niat dengan pekerjaannya. Nah, kemudian apalagi di sini kalau tadi ya mengenai sholat sebagai sesuatu yang ditanya pertama kali, jadi kita harus perhatikan betul-betul seluruh sholat kita, perbaiki betul-betul rukunnya, syaratnya dan sebagainya ya. Kemudian di sini anak-anak bisa baca lagi apa nih? Bentuk pengakuan bahwa Allah Maha segalanya, tidak akan ada yang sanggup menyaingi Allah. Bentuk pengakuan bahwa manusia itu lemah dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi sholat itu merupakan bentuk penghambaan. Kita beribadah, kita menyembah. Jadi bentuk menyembah Allah itu adalah salah satunya sholat. Bentuk lain yaitu ya ketaatan kita sama Allah. Allah suruh kita apa, kita lakukan. Allah larang apa, ya kita jangan lakukan. Itu bentuk kita menghambakan diri, taat, patuh sama perintah dan larangan Allah ya. Kemudian selanjutnya hikmah salat. Anak-anak bisa lihat di sini ada beberapa hikmah salat, ada 5 ya. Pertama, memberi ketenangan pada hati. Kenapa? Dalam salat kita berzikir. Kalau kita suka berzikir, artinya berzikir itu mengingat Allah. Kalau kita suka berzikir, mengingat Allah, itu hati kita tenang. Kalau salat kita baik, rukunnya diperhatikan, syaratnya diperhatikan dan seterusnya, insya Allah salatnya bagus, hati kita tenang, tidak sedih, tidak mudah sedih, tidak mudah gelisah ya. Kalau anak-anak mudah gelisah, anak-anak lagi sedih, lagi gelisah, besok mau ujian nih, bagaimana nih, atau apalah begitu ya, ada sesuatu yang barang yang hilang barangkali, jadi sedih, jadi gundah gitu kan, jadi sedih. Coba sholat, mudah-mudahan dengan sholat hatinya lebih tenang. Kalau ada masalah, ada pikiran, ada apa begitu ya, mengganggu jadi sedih, jadi nggak ceria. Biar tenang, coba zikir, coba sholat, insya Allah hatinya jadi tenang. Kemudian mendapat ridha dan pahala dari Allah ya, karena Allah yang perintah ya, karena Allah ini kan perintah Allah. Jadi Allah ini perintah Allah, insya Allah Allah kasih ganjarannya itu apa? Balasan berupa pahala, berupa ridho. Ridho artinya Allah senang. Karena kita taat sama Allah, ya Allah senang. Contoh kalau anak-anak misalnya mentaati perintah atau hormat sama orang tua, menaati perintah atau arahan atau nasihat orang tua gitu ya. Dinasihatin sama orang tua, dengar baik-baik, ditaati gitu kan. Misalnya apa? Dinasehati jangan suka main gadget gitu kan. Kalau main ada jadwalnya, ada waktu-waktunya, lamanya harus sekian lama. Kita dengar, nasihatnya kita dengar, kita patuhi, kita taati. Orang tua senang. Orang tua senang. Nah begitu juga gini, kalau Allah suruh kita sholatnya 5 kali, waktunya adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, sholatnya harus tenang, rukunnya harus begini begitu. Semua kita laksanakan. Insya Allah Allah senang. Nah Allah senang itu adalah Allah ridho. Ya.
Kemudian apalagi menyehatkan jasmani dan rohani. Nah, itu karena apa? Gerakan sholat itu kan kayak olahraga juga ya. Semua darah tuh naik turun. Nah, sampai ketika sujud darahnya sampai naik ke otak ya, karena posisinya otak di bawah, jadi terus turun memenuhi otak. Kalau otaknya ini jarang dipenuhi sama darah ya, kekurangan darah, ini otaknya ini mudah kena sakit. Nanti ketika tuanya nanti mudah kena sakit. Apa sakitnya? Macam-macam ya, ada sakit saraf, ada sakit stroke, atau sakit apalah begitu ya, pecah pembuluh darah, macam-macam lah ya, penyakit di otak ini. Atau mudah pikun. Mudah pikun. Kenapa? Karena otaknya kurang sehat. Otak yang sehat ya itu dialiri sama darah. Ini karena terlalu tinggi barangkali ya, otaknya, jadi darah yang naik itu nggak maksimal seluruhnya. Sengaja dibikin sama Allah nggak seluruhnya. Biar apa? Biar kita sujud, disuruh sujud sama Allah, biar Allah akan alirkan darah-darah itu ke seluruh otak kita, terutama bagian depan sini begitu ya. Nah, itu sehingga otaknya jadi lebih sehat. Ketika otak kita sehat, insya Allah tidak mudah terserang penyakit. Begitu juga rohani kita, jiwa kita, hati kita gitu ya, batin kita tidak gelisah ya, tidak mudah dihasut atau diganggu, digoda sama setan untuk melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang dilarang agama, hal-hal maksiat gitu ya. Misalnya di sini di hatinya dibisikin sama setannya, sama jinnya gitu kan, sama iblis gitu ya, untuk melakukan apa coba? Nipu orang tua gitu, membohongi teman gitu ya, ingin jahilin temen gitu ya, melakukan sesuatu yang nggak bagus lah. Di sini dibisikin. Nah, kalau kita sering sholat kita bagus, insya Allah hati kita tenang, jauh dari godaan setan, jauh dari gangguan setan, hawa nafsunya terkendali gitu ya, emosinya nggak mudah marah. Itu termasuk rohani juga, tidak mudah marah. Hati-hati, anak-anak suka marah-marah itu berarti rohaninya nggak sehat. Itu suka ngambek-ngambek, nah itu nggak sehat itu. Jangan suka ngambek. Nah, kalau ngambek-ngambek, nah itu coba hati-hati. Kalau terlalu sering ngambeknya, selalu sering marah-marah, apalagi marahnya sama orang tua, itu rohaninya nggak sehat itu. Nah, bagaimana biar sehat? Sholat ya. Oke. Kemudian yang keempat apa? Lebih dekat dengan Allah. Lebih dengan sholat. Ingat, sholat itu adalah tadi menghambakan diri kita kepada Allah, kita menyembah Allah karena Allah senang, jadi Allah ingin dekat. Kita ingin dekat melalui sholat, Allah juga mendekatkan. Kata Allah, siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dengan berlari ya. Artinya apa? Allah lebih kepingin dekat sama kita. Nah, kitanya mau dekat nggak? Kalau kitanya nggak mau dekat sama Allah juga jauh dari kita. Tapi kalau kita ingin dekat, Allah akan lebih kepingin lebih dekat lagi sama kita gitu ya. Nah, kalau sudah dekat gimana? Kalau doa, kalau kita minta, kalau kita butuh gitu, Allah perhatikan, Allah dengar, Allah kabulkan. Allah tahu apa yang terbaik buat kita, begitu ya. Allah bimbing hidup kita. Karena Allah bimbing hidup kita, insya Allah hidupnya tenang, ya, tidak penuh gelisah. Walaupun ada masalahnya mudah dihadapi. Allah kasih jalan keluar, pikiran kita terbuka. Oh, masalahnya ini, jalan keluarnya ke sana. Itu semua datangnya dari Allah, ya. Ilmunya datangnya dari Allah. Kita nggak tahu ini mesti diapain, Allah kasih ilham, Allah kasih ilmu pengetahuan, Allah kasih petunjuk ya. Entah ada yang bantu atau apa begitu, masalah-masalah kita mudah diatasi. Itu awalnya dari mana itu? Karena kita dekat sama Allah. Bagaimana cara dekat dengan Allah? Salat. Nah, gitu ya. Jangan malas-malas salatnya, biar lebih dekat dengan Allah. Nah, yang kelima, dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji, mungkar dan tercela. Nah, karena kita dekat sama Allah, kita yakin Allah itu selalu lihat kita, apakah kita lagi sholat atau tidak lagi sholat, di dalam sholat atau di luar sholat. Kita yakin Allah lihat. Nah, anak-anak yang suka sholat, orang-orang yang suka sholat, yang rajin sholat, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, keyakinan dalam dirinya itu kuat bahwa Allah itu selalu mengontrol dirinya. Allah tahu apa yang dia lakukan, Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Orang lain mungkin nggak tahu, kita punya niat buruk, kita punya niat jahat, tapi Allah tahu. Ya, misalnya anak-anak ingin ke masjid
sepakat sama teman-temannya mau ngerjain temennya, ngumpetin sendal temennya, ya kan? Ngumpetin sendal temennya biar apa? Biar temennya nanti kalau keluar masjid mau pulang, wah nggak ada sendalnya dia, biar dia nangis, ngerjain temennya gitu ya, diumpetin sendal temennya gitu kan? Nah ini Allah tahu, baru niat aja belum dikerjain Allah tahu, wah ini udah nggak bener ini, Allah tahu, gitu ya, macem ya. Mau lagi ujian atau lagi apa, ngerjain soal atau lagi mengerjakan sesuatu gitu kan, cheating, wah cheating apa, curang ya, nah, curang, nyontek, atau bagaimana, itu Allah tahu, walaupun orang lain tidak tahu, orang tua tidak tahu, guru tidak tahu, siapa nggak ada yang lihat, Allah tahu ya. Ingat cerita tentang apa namanya, para murid yang dikasih gurunya itu sembelih ayam. Pernah dengar nggak apa namanya cerita murid kasih ke guru ngasih ke murid-muridnya ayam. Kata gurunya, coba kalian sembelih ayam itu di tempat yang tidak ada yang lihat. Ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke gua, ada yang lari ke laut, ada yang lari ke tempat-tempat sepi, kemana-mana. Ayam disembelih, kemudian pulang lagi menghadap gurunya, sudah guru, saya sudah sembelih. Tapi terakhir ada satu murid yang begitu membawa ayamnya ke tempat gurunya, balik lagi pulang, tapi belum disembelih ayamnya. Kata gurunya, kenapa kamu nggak sembelih ayamnya? Kalau guru minta saya menyembelih di tempat yang tidak ada yang tahu, tidak ada tempatnya. Kok begitu? Tanya gurunya, kok kan kamu bisa sembunyi di gua, kamu bisa sembunyi di gunung, di mana-mana, kan banyak di rumah-rumah kosong, kan gak ada yang lihat. Iya memang tidak ada yang lihat, tapi Allah lihat. Nah, Allah tahu. Ini tidak ada tempat yang Allah tidak tahu, bahkan dalam hati kita sendiri Allah tahu. Ya. Baik, itu hikmah salat. Yang terakhir penerapan dari pemahaman ibadah salat. Anak-anak bisa lihat di sini nih, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu hikmah dari ibadah salat adalah dapat mencegah seseorang dari perbuatan tercela. Orang yang melaksanakan salat dengan benar, tertib dan sesuai syariat Islam pasti berperilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. Nah, kalau anak-anak suka berperilaku tercela, apa tercela misalnya? Tercela misalnya, bagus nggak kalau anak-anak merengek gitu, ngambek gitu kan, bikin susah orang tuanya jadi marah, itu bagus nggak? Kalau nggak bagus berarti itu tercela, gitu ya. Kalau yang hal-hal yang seperti itu yang nggak bagus gitu kita kerjakan, ini tanda-tanda nih, jangan-jangan sholatnya nggak beres, atau jangan-jangan malah nggak sholat. Jangan ya, harus sholat. Nah, perbaiki sholatnya. Kalau belum sholat ya sholat. Kalau belum baik sholatnya perbaiki lagi, gitu kan, sampai kita terhindar. Mau melakukan sesuatu yang tercela yang nggak bagus, kita ya kok nggak seneng gitu, nggak mau gitu. Jangan bikin susah orang tua gitu ya, jangan bikin susah teman, jangan bikin susah tetangga, jangan bikin susah guru, jangan bikin susah siapalah orang lain. Itu nggak bagus gitu kan. Kalau bisa kita kita bantu orang tua, kita bantu guru, kita bantu teman-teman, kita bantu orang lain, itu terpuji kan. Nah itu tanda salat kita, ciri-ciri salat kita mulai benar gitu ya. Tapi kalau yang suka yang melakukan perbuatan perilaku tercela tadi, anak-anak bisa lihat di sini, ini tanda sholatnya ini kurang pas, kurang benar. Perbaiki lagi. Kemudian apa lagi? Sebagai contoh dari perilakuan ini, contohnya ya, suka bohong, dusta segala macam. Kemudian lawannya adalah amanah. Kalau anak-anak amanah berarti perilakunya terpuji. Ini anak-anak bisa lihat di sini. Nah, di sini juga ada ayat Al-Qur'an At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman nih, anak-anak kan beriman kan? Beriman sama kepada Allah kan? Pada malaikat, pada rasul, pada kitab gitu ya. Pada qadar dan hari akhir gitu kan? Beriman kita sama rukun iman itu, rukun iman yang 6. Berarti anak-anak dipanggil nih, wahai orang-orang yang beriman, apa katanya? Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, kalau kita sering bergaul sama orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh itu bahasa Arab. Soleh itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya orang yang benar, orang yang lurus, orang yang baik. Nah itu orang yang soleh.
Jadi kalau kita sering berteman, suka berteman bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita juga jadi baik. Kenapa? Karena kita sering melihat, mendengar, bergaul sama-sama, perilakunya yang baik gitu ya. Kita lihat, kita suka. Nah, lama-lama insya Allah kita juga jadi baik. Tapi kalau kita nanti sukanya bergaulnya sama yang kurang baik, kita jadi nggak baik juga gitu ya. Misalnya temannya suka bolos sekolah misalnya ya, kita kalau suka berteman dengan anak-anak yang bolos sekolah ya kita juga jadi bolos sekolah juga gitu ya, jadi ikut-ikutan, jadi nggak baik juga. Jangan, kita lihat cari teman-teman yang perilakunya baik, terpuji, nah kita berteman sama mereka, insya Allah kita jadi orang-orang yang baik juga. Oke, terakhir anak-anak bisa lihat di 102. Di sini ada apa ini? Salah satu cara kita menerapkan kebajikan dengan bersikap jujur adalah tidak menyontek ketika ujian. Selain jujur, kita juga dapat menerapkan kebajikan dengan bersikap amanah seperti menyampaikan pesan kepada teman dan memberikan titipan surat dari wali kelas untuk orang tua. Ini bagian akhir dari materi kita sholat di halaman 102 ya. Nah, anak-anak sekalian, rasanya cukup ya bahasan tentang sholat yang ada di bab ini. Insya Allah anak-anak mudah-mudahan semuanya sudah bisa sholat ya, semuanya bisa sholat. Kalau sudah bisa sholat, alhamdulillah, sholatnya diperhatikan baik-baik. Sholat yang 5 waktu jangan ditinggalkan ya, yang wajib itu jangan ditinggalkan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita semua harus sholat. Kalau bisa malah berjamaah di masjid sama-sama ya, jangan sholat sendiri, lebih baik di masjid berjamaah ya. Nilainya 27 pahala atau 27 kali lipat lebih baik daripada sholat di rumah sendirian gitu ya. Jangan sampai tidak sholat, harus sholat. Kalau orang tuanya ngingetin sholat, jangan marah ya, jangan ngambek. Kemudian kalau sholat, berusahalah sholat dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara terbaik? Kita sudah belajar video 1, video 2, bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, apa yang makruh itu apa yang semestinya kita tinggalkan, jangan dilakukan, apa sunahnya ya, pakai pakaian yang baik, yang bagus. Nah, itu semua perhatikan ya. Ke masjid juga jangan terlambat, sampai di masjid sholatnya yang benar, jangan main-main, bercanda sana sini gitu ya, suaranya mengganggu orang-orang yang sholat lainnya gitu. Baik anak-anak, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.